apa namanya bagian dalam menasehati, ya, menasehati murid, ya. Kita masih dalam tema bagaimana adab seorang guru kepada muridnya, dan terakhir bahasan kita tentang bagaimana seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya, sebagaimana umuman hadis Rasulullah yang menyatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, oleh kitabihi, dan untuk kitab-kitab Allah, oleh rasulihi, untuk rasulnya, oleh aimmatil mu'minina wa ammatihim, dan untuk umat muslimin dan orang-orang awam secara umum. Nanti hadis ini lengkapnya nanti itu dibahas dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang membahas secara khusus apa sih maksud dari apa namanya nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya. Nah, itu kita bahas dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Baik, berikutnya. Wa min nasihati lillahi ta'ala wa likitabihi, dan kalau kita melihat bagian dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk kitabnya, karena kita bahas terkait dengan apa namanya at-tibyan, ya. At-tibyan fi adabi hamalatul Quran, bagaimana adab-adab seorang pengemban Al-Qur'an secara umum dan para penuntut ilmu juga, ya, secara umum. Nah, kata beliau ikramu qari'ihi wa talibihi, yaitu dengan cara, ya, nasihat untuk Allah dan kitabnya itu dengan cara memuliakan para pembaca Al-Qur'an, ya, wa talibihi, dan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang mereka, ya, mempelajari, apa namanya, menghafal, itulah orang-orang mulia. Ya. Karena tidak semua orang dia bisa. Tidak semua orang sempat. Tidak semua orang mampu. Kita lihat orang yang terpintar di Indonesia misalnya siapa? Ya. Dengan kepintarannya dia bisa menguasai rumus-rumus, dia bisa menghafalkan rumus-rumus, dia bisa membuat apa namanya pesawat terbang misalnya. Akan tapi, ya, dia tidak hafal Quran. Nah, maka kalau ada orang yang dia dekat dengan Al-Quran, ada orang yang dia mendalami Al-Quran, bahkan dia mengkhususkan dirinya untuk menjadi ahlul Quran, maka sudah sebaiknya kita muliakan dia. Maka kalau kita sudah tua, kita dapati seorang anak kecil yang dia lebih fasih, ya, lebih akro dibandingkan kita, lebih banyak bacaannya, hafalannya lebih baik bacaannya, maka dia lebih mulia dari kita. Maka dalam syarat nanti ketika kita memilih imam itu bukan usia yang utama. Yang pertama itu bukan usia, kan? Yang utama adalah yaitu akro, yang paling baik bacaannya. Itu yang utama. Kalau kami saksikan kemarin, ya, luar biasa, ya. Memang kebiasaan-kebiasaan ini juga sebenarnya ada di tempat kita, ya. Kami menyaksikan di pelataran Masjidil Haram, di pelataran Masjid Nabawi itu ada TPA-TPA-nya anak-anak. Anak-anaknya tidak beda-beda sama kita juga. Mereka duduk melingkar, berbaris, setoran hafalan, ya, luar biasa. Dan memang mereka khusus gitu, khusus setiap sore. Nah, itu ada halaqah. Nanti menunggu maghrib ada buka puasa bersama. Dan kondisi-kondisi ini harus kita apa namanya jadikan masjid ini sebagai sarananya. Makanya kalau ada masjid yang tidak ada TPA-nya, ini bahaya nih. Siapa yang nanti akan menjadi penerusnya? Ya, maka kalau bisa setiap masjid harus ada TPA-nya, pendidikan Al-Qur'annya. Yang sama lah kayak di sana itu, ya, TPA, tingkatan TPA. Berbagai macam tingkatan. Ada tingkatan anak-anak, anak kecil, insya Allah, ya, pakai jubah-jubah. Nah, ada orang hitam, ada orang putih, yang mancung, yang pesek. Semuanya ikut halaqah Quran. Nah, jadi orang yang dia
Aqra itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang walaupun usianya lebih tua akan tetapi dia tidak dekat dengan Al-Qur'an. Maka muliakanlah pembacanya dan pelajarnya. Kemudian berikutnya wa irsyaduhu ila maslahatihi warifqu bihi, dan membimbingnya ya kepada kemaslahatannya dan bersikap lemah lembut ya. Ada sebuah teori dalam ilmu psikologi, itu salah satu waktu ya, waktu yang orang tua tidak boleh marah, yaitu ketika seorang anak dia baru memulai belajar, misalnya anak berangkat sekolah, dimarahi, itu nguncup payah, jadi hatinya itu mengecil hingga kemudian susah untuk menerima pelajaran. Ini murid gawe dimarahi enggak? Saya murid ngaji, baru datang lah dimarahi. Baru nak ngaji, baru duduk lah dimarahi. Misalnya. Nah, ini membuat jadi lambat dalam mempelajari Al-Qur'an. Makanya sedapat mungkin apalagi seorang pembelajar Al-Qur'an, maka sebagai seorang guru maka marilah kita berlemah lembut kepada orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Kemudian wa musa'adatuhu ala talabihi bima amkan, dan membantunya untuk mempelajarinya sedapat mungkin. Karena orang itu levelnya nanti berbeda-beda. Saya menarik sekali, teman saya itu di Lampung sama pesantren dulu, saya lihat di postingannya itu dia membuka Quran Learning Center khusus untuk orang-orang tua umur 40 plus. Itu udah agak menjelang pikun. Ya, luar biasa itu tingkatan kesabarannya luar biasa itu. Saya pernah mengajar orang tua umur 60-an ke atas itu, waduh, berat, tak sabar. Ya. Diperbaiki, benar sebentar, habis itu mulak pula, salah lagi. Ya. Perbaiki lagi, ketemu lagi minggu depannya, salah lagi, nah sabar. Dan anak-anak itu dalam tingkatan-tingkat penerimaan menangkap sebuah pelajaran itu beda-beda. Banyak faktornya. Faktor mungkin gizi, faktor mungkin psikologis, faktor keluarga, kebiasaan dan lain sebagainya, macam-macam. Kalau kita lihat guru-guru TPA itu guru-guru yang sabar sekali ngajarin. Ya, jangan nanti Anda ngelihat misalnya ada orang di sebuah masjid atau di TPA misalnya melihat anak-anak ada sebagian bermain, ada sebagian ngaji. Nah, jangan langsung negatif thinking dulu. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin dia sudah selesai membaca sehingga dibiarkan karena anak itu fokusnya beda-beda. Nah, jadi nak pandai nyari celahnya, dan metodologi aja itu nak beda-beda. Ya, kadang-kadang ya. Nah, menarik sekali dulu ada yang bercerita TPA, ada sebuah TPA di daerah Depok Nah, itu tingkatan targetnya 1 juz satu juz. Jadi metodologinya memang unik gitu ya. Metodologinya memang unik. Jadi memang kalau khusus untuk Al-Qur'an ini memang agak sulit, tidak bisa digabungkan dengan misalnya banyak-banyak tontonan, banyak-banyak pendengaran, nak fokus. Nah, dari mulai pagi awal buat dia menarik dengan anak itu kan dia ngerekamnya kan cepat ya. Ngerekamnya cepat. Bahkan dalam kondisi dia tidur pun dia ngerekam anak itu kan. Maka ketika diputarkan di rumah aja misalnya. Misalnya punya cucu, punya anak, diputarkanlah murotal di rumahnya. Putarkan murotal. Ya, apalagi anak-anak yang memang dia belum mendengar orang lain. Istilahnya kasetnya lagi bersih. Mendirikan kaset adalah banyak kutor lah. Banyak kusut kaset. Anak kusut, anak kutor lah. Nah, dia kan kaset lagi bersih, maka rekamannya itu lebih cepat. Menarik TPA itu, dia kerjasama orang tua dengan muridnya. TK dia kerjasama orang tua dengan muridnya, di setiap hari diputarkan Al-Qur'an, dan ketika dia pulang menarik orang tuanya
mendengarin anaknya itu senandung dia itu senandung Al-Qur'an gitu. Walaupun dia nggak pernah ngelihat hurufnya gimana, belum diajarkan iqra'nya, belum ada cara bacanya, tapi senandungnya senandung Al-Qur'an. Nah, karena anaknya cepat. Putarlah An-Naba di rumah. Putarkan An-Naba, putarkan surat-surat pendek juz 30, juz amma ya. Nah, itu akan apa namanya membantu. Nah, ini bagian cara membantu. Jadi membantu nanti ini banyak caranya. Kemudian berikutnya wa an yakunu samhan bi ta'limihi fi rifqin ya. Kemudian bersikap mudah ya, membujuk hati pelajar Al-Qur'an dan bersikap mudah dalam mengajarkan Al-Qur'an karena tingkatannya nanti beda-beda. Kalau anak TPA diajarkan letak makhrajul huruf, wah pening di kepala. Apa namanya bagaimana cara meletakkan makhrajul huruf. Nah, ini untuk sarana-sarana saja. Dan ini akan bervariasi nanti bagaimana cara mengajarkannya. Kemudian bersikap lemah lembut dan mendorongnya untuk semangat belajar. Ada anak tuh yang kadang malas belajar Al-Qur'an, malas belajar Iqra, itu karena tidak didukung oleh orang tuanya. Kadang tidak diantarkan, ya. Nah, kami itu ada anak itu yang datang ke TPA itu dari Air Kelapa Kerak. TPA-nya di Masjid Al-Ma'arif. Bayangkan jauh. Ini Ketangin. Ya, nah sekarang lah masuk pesantren. Masuk di pesantren Fajrul Islam. Lah hafal matan-matan. Memang anaknya cerdas. Ya. Nah, itu harus disemangati kalau gitu karena ya namanya godaan-godaan pemain anak itu kan cepat, ya. Nah, cepat terpengaruh. Nah, itu dia. Nah, berikutnya. Wa yanbaghi lahu an yudzakkirahu fadilata dzalik. Hendaklah seorang guru mengingatkan akan keutamaan ya, keutamaan Al-Qur'an kepada dirinya. Karena orang itu tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dia tidak mengetahui keutamaannya. Nah, maka anak-anak juga ya dikisahkan dengan keutamaan-keutamaan mempelajari Al-Qur'an dan seterusnya. Liyakunu sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi raghbatihi. Untuk apa? Agar membangkitkan gairahnya, membangkitkan semangatnya. Dan menambah kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau umur-umur lah macam diri kan belajar Al-Qur'an ya memang sudah apa namanya semangatnya ya bukan lagi untuk ini ya untuk main-main kan. Memang kita untuk bisa itu agar kita beribadahnya menjadi sah kan. Nah, tapi kalau anak-anak itu kadang-kadang harus diberikan motivasi, kadang-kadang harus diberikan imbalan, diberikan apa namanya hadiah kan. Nah, punya cucu di rumah misalnya, lah agak-agak lancar baca Quran, nanti bulan Ramadan, enggak apa-apa, diiming-imingi hadiah kan. Kalau misalnya hatam misalnya, Bapak beri, Abi beri 100.000 misalnya, nah itu enggak masalah. Kan awal-awalnya ya, dia memang belum menyadari, oh, yang penting dapat selesai 100.000. Kalau lama-lama sadar dia, diri dulu gitu kan. Ala bisa itu karena terbiasa. Nanti ketika masanya dia sudah memayis, masanya dia telah bisa memilah mana yang memang harus dia lakukan sebagai seorang mukallaf dan harus dia tinggalkan, maka dia akan tahu dengan sendirinya bahwa yang dia lakukan bukan hanya sekedar untuk mengejar dunianya, kan, tapi memang untuk kebutuhan dirinya. Nah, kemudian wa yuzahidahu fid dunya, dan membuatnya zuhud terhadap kesenangan dunia. Dan wa yasrifahu anir rukuni ilaiha wa atirar biha, dan menjauhkan dirinya dari kecenderungan dunia ya, serta mencegah pembelajar Al-Qur'an tersebut dari terpedayanya oleh dunia. Kecil-kecil masalah terpedaya dunia, iyalah. Mulai dari pagi sampai nak maghrib diberikan HP, dunia semua isi ya. Nggak ngerem-ngerem main FF, nggak ngerem-ngerem main Mobile Legend.
Tapi misalnya dibatasi, nah waktunya sekolah, sekolah, waktunya TPA, TPA, kasih waktu. Nah, itu kan mengarahkan mereka agar mereka ya, apa namanya, teratur dalam mempelajari mempelajari Al-Qur'an khususnya. Nah, kemudian wa yudzakkiruhu anna istighala bil Qur'an wa sairil ulumi asy-syar'iyyah wa tariqatul hazimin wa ibadillahil arifin. Seorang guru, seorang pengajar hendaknya senantiasa mengingatkan muridnya akan keutamaan menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Ya. Dengan apa? Dengan mengkajinya. Yang kita kuasai ini baru kulit-kulitnya. Kalau kita masih belajar bagaimana cara baca, itu baru jauh dari kulit-kulitnya Al-Qur'an. Ya, belum kita pelajari tadabburnya, tafsirnya, belum lagi secara dalam. Bahkan untuk menguasai cara baca aja itu sangat dalam sekali. Semakin kita dalami, maka akan semakin kita merasa haus dan kita akan semakin rasanya kurang, ya. Nah, dan tentunya, nah ini menjadi sumber dasar kan dalam kehidupan. Jadi nanti kalau milih untuk pendidikan anak, kalau menurut penerawangan saya, menurut pendapat saya, yang paling pentingnya dua inilah. Kalau mau anak itu diarahkan kepada agama, yaitu Quran dan bahasa Arab. Quran dan bahasa Arab. Nah, kalau nyari pesantren, nah, kalau ada yang dua ini, insya Allah, ya, karena Quran tuh dia dasar, bahasa Arab tuh alatnya. Kalau bisa bahasa Arab, ngapal Quran gampang, ngapal hadis gampang, ya, itu modal. Nah, jadi ya, dua hal ini dia menjadi hal yang harus dipadukan. Kalau misalnya hanya Quran saja, hafal Quran tapi tidak tahu artinya, agak susah. Walaupun Quran itu sendiri memiliki keutamaannya tersendiri, akan tetapi ya, Quran kan batasannya tadi bukan hanya dihafal aja. Karena kalau dia sudah Al-Quran, dia harus mengajarkan Quran tersebut. Mengajarkan Al-Quran tidak cukup hanya dengan mengajarkan cara baca, tapi harus mendalami isinya. Nah, kalau orang dia bisa bahasa Arab, setiap kali dia menghatamkan Al-Quran, dia akan mendapatkan rasa yang berbeda dari rasa yang sebelumnya. Ya, apalagi itu. Kemudian berikutnya, huwa tariqatul hazimin. Kemudian wa anna zalika rutbatul anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Dan hamba-hamba Allah yang soleh itu adalah derajat para nabi. Semoga selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW dan selawat kepada para anbiya wal mursalin dan orang-orang yang diutus. Baik, berikutnya. Wayan bagi an yahnua ala talib wa ya'taniya bimasalihihi ka'intinaihi bimasalihin nafsihi wa masalihi waladihi. Ini dia. Hendaklah seorang guru dia menyayangi muridnya. Yang dia berposisi sebagai murid, yang sebagai guru, ini secara umum. Baik khususnya dia seorang pengajar Al-Quran. Baik guru TPA atau guru di kampung misalnya, atau guru bagi anaknya, guru bagi misalnya cucunya, guru bagi keponakannya dan lain sebagainya, guru bagi tetangga-tetangganya. Nah, seorang guru, kata beliau, hendaklah menyayangi muridnya sebagaimana dia menyayangi anaknya. Dan memperhatikan kemaslahatan, kebutuhan sebagaimana kebutuhan anaknya. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, wa yujziyal al-muallimu majza waladihi fi syafaqati alaihi. Dan hendaknya mereka memberikan maslahat itu sebagaimana dia kemudian berikan kepada anaknya, dalam pengajaran tentunya. Wal ihtimami bimasalihi was sabri ala
jafaihi wa su'i adabihi. Dan selain diperlakukan seperti anaknya, ya, maka seorang guru hendaknya memperhatikan, menyayangi, ya, akan kebaikannya dan sabar dalam menghadapi gangguan dan kelakuan buruk. Tidak semua nak belajar, terkadang datang tu nak belajar. Datang kadang niat nak bermain. Datang karena di rumah sepi. Datang daripada gabut, kata anak sekarang kan. Di rumah HP tak diberi misalnya. Mendingan ke TPA, bermain, kejar-kejaran. Macam-macam lah kan. Nah, ada memang yang tidak dengan yang itu. Tapi memang, alhamdulillah. Dari dasarnya anaknya memang dalam tanda kutip bengal. Bengal. Nak ganggu lah gawe enggak. Nah ini. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kalau diperhatikan ya, kalau umur SD memang dunia mereka lagi bermain, SMP masa peralihan, nak ke dewasa. Nah, lah mulai SMA lah mulai benar-benar sadar. Lah tahu jati dirinya kan? Makanya memang ya kalau anak dia SMA, umur SMA dia mondoknya, kalau memang dari hatinya tidak akan main-main dia. Ya. Saya dulu termasuk yang terlambat mondok. Karena tidak ada kesempatan. Ya. Nah, umur lah tamat SMA. Udah tamat SMA baru mondok kan? Nah, itulah jatuhlah terlambat. Kawan-kawan saya lah hafal nau sorob. Diri baru nak belajar. Kawan-kawan saya 3 sampai 6 tahun mondok. Nah, diri baru nak masuk. Terlambat. Nah, cuman ya untuk kedewasaan, nah anak-anak tuh umur SMA itu memang kalau memang dari hatinya dia memang mau masuk pesantren itu jauh-jauh lebih baik. Karena umur SMP itu masih banyak kekanak-kanakan dan biasanya masih banyak praktek bullying ya. Masih banyak praktek bullying. Kadang-kadang kalau terlalu dini ya, nanti ini pertimbangan masing-masing lah. Ya, kalau memang niat dari anaknya ya dari SMP khair, ya dari SD khair, ya. Akan tetapi nah takutnya ada beberapa kasus ada yang pindah dari pondok pesantren, sebuah pesantren di tempat kami itu pindah ke sekolah negeri. Kenapa? Pindah dari pesantren ke sekolah negeri karena tidak tahan dibully katanya. Tidak tahan dibully biasalah, senioritas. Nah itu biasa yang terjadi. Nah jadi kita kembali ke ini, ya. Kadang-kadang guru ini tidak menyadari bahwa dari mungkin pandangan kita sebagai guru yang mana kita lihat anak ini bengal, anak ini nakal dalam pandangan kita, belum tahu ke depan. Jangan-jangan dia lebih baik daripada kita. Jangan-jangan dia lebih ikhlas dibandingkan dengan kita. Di cerita guru senior kami itu, jadi dia bangun musola dekat rumahnya, ya. Nah, itu murid-muridnya, apalah murid-muridnya? Peraikan kan? Orang-orang sana kan, orang-orang bagian laut ya. Perai ikan, orang mungkin murid-muridnya berdagang. Itu justru kata beliau yang banyak nyumbang untuk beli semen, beli pasir itu murid-muridnya itu. Liwat dia habis ngerai, habis jual ikan. Nak bangun apa bu? Bangun musola. Oh biarlah kini aku beli semen. Biarlah kini aku beli pasir. Nah kita nggak tahu kan? Nah makanya ya kesempatan kita untuk mengajarkan kepada mereka di waktu-waktu umur-umur mereka yang mereka gampang nyaman, maka kita harus mungkin banyak toleransinya. Oke ya, walaupun ini nanti akan mungkin terlihat kontradiktif dengan bagaimana ya, perbedaan antara lingkungan di pesantren dan luar pesantren. Ya, kalau gitu sih nanti murid-murid malah jadi anak-anak yang tidak beradab kan, nanti jadi kontradiktif ya. Kemudian berikutnya dan memaafkannya ya, wa ya'taziru fi qillati adabihi, dan kita harus memaafkannya atas tadi ketidaksopannya, sedikitnya adabnya dalam belajar Al-Qur'an fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu ya. Fa innal insana mu'arradun lin naqais, karena manusia itu adalah tempatnya kekurangan. Manusia itu tempatnya salah, ya. La siyama idza kana saghir sin, apalagi dia adalah masih anak kecil.
Nah, no tua aja banyak no salah ya. Apalagi no kecil. Nah, berikutnya wayang bagi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Nah, ini dia. Kemudian dan sebaiknya seorang guru menyukai kebaikan baginya sebagaimana bagi muridnya sebagaimana dia menyukai kebaikan itu bagi dirinya. Ya. Jadi kalau kita punya murid melampaui kita, jauh melampaui kita, janganlah terbesit dalam hati kita, walaupun mungkinlah berbeda pemahaman dengan kita misalkan, janganlah sekali-kali membencinya. Ya. Nah, karena mengapa? Karena sebenarnya kalau kita memiliki kesempatan yang sama dengan dirinya, misalnya dalam usia yang dia sekarang, kita kembali ke masa muda bisa sama dengan dirinya, kita mau seperti itu, kita mau kebaikan-kebaikannya, penguasaan-penguasaan misalnya Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, kita mau seperti itu, kita dapat seperti itu, maka begitu juga kita menilai dirinya gitu. Ini kata beliau. Ya. Dan wa an yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi. Dan tidak menyukai kekurangan baginya secara mutlak ya, sebagaimana dia tidak menyukai bagi dirinya. Nah, ini nanti masuk dalam kategori namanya hasad ya. Hasad. Hasad itu tidak menyukai orang lain melebihi dirinya. Kemudian qad sabata fis sahihain, dan sungguh telah didapatkan riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahihain namanya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya sering kita dengar ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'min ini bukan berarti tidak beriman, akan tetapi maknanya adalah tidak sempurna keimanan seseorang selama sampai dia menyukai apa yang dimiliki oleh saudaranya sebagaimana dia juga menyukai hal tersebut. Maka seharusnya kalau misalnya kita memiliki sebuah kelebihan, memiliki sebuah keutamaan, ketika saudara kita mendapatkan keutamaan yang sama dengan kita, bentuk dari sempurnanya iman dalam diri kita, maka justru tidak akan muncul dalam hati kita itu rasa dengki. Rasa dengki. Saya orang dapat misalnya nikmat ya, bisa belajar ke luar negeri, belajar dengan masyaikh besar, bisa belajar menghafal Al-Qur'an, pulang-pulang dia sudah jadi hafiz, sudah jago kitabnya, kan? Nah, kalau hasad dalam diri kita akan suka. Tapi sebenarnya kalau kita terbuka hati kita, sebagaimana kita juga menyukai kalau itu ada pada diri kita, itulah yang beliau sampaikan. Nah, berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 15 menit lagi ya. Akramun nasi alayya jalisi alladhi yatahattun nas hatta yajlisa ilayya. Bahwa Rasulullah bersabda, orang yang termulia, kata Rasulullah, di sampingku adalah kawan dudukku yang melangkah melalui di antara manusia hingga dia duduk menghadapku. Nah, seperti ini ya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law istata'tu alla yaq'ad dzubabu ala wajhihi. Sampai-sampai seandainya aku sanggup mencegah lalat hinggap di wajahnya, niscaya aku akan melakukannya. Dalam sebuah riwayat, sungguh lalat yang hinggap di atasnya menggangguku. Kemudian wayan bagi Allah yata'azzama 'alal muta'allimina. Sudah sepatutnya seorang guru tidak menyombongkan diri. Nah, ini banyak terjadi kepada muridnya. Ya. Sombong itu apa? Kita ingat sombong ya. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas kan? Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Banyak terjadi. Guru yang kemudian sudah melampaui batas ya. Ini bukan bagian dari adab kata beliau bagi seorang pengajar. Misalnya murid disuruh sekali tidak pandai, dua kali tidak pandai, tiga kali tidak pandai, marah. Kau nih gitu aja, apa pandai? Gampang gitu aja, banyak amat kan? Nah, misal contoh,
Ya. Jadi lihat bapaknya, bapaknya sekali baca aja hafal, sombong. Lihat bapaknya, bapak dulu tuh, mau duduk nih, baca, tidak suang anak-anak, tidak suang dulu kemana-mana. Kau nih belajar 2 3 kali tidak pandai, 4 5 kali tidak pandai, beban lamat. Nah itu apa namanya? Namanya gomtunas kan tuh kan, merendahkan manusia. Jadi kalau kita lihat dalam apa namanya, dalam penjelasan di sini gomtunas ya segala bentuk merendahkan manusia, baik dalam bentuk secara fisik ya, baik dalam bentuk merendahkan manusia secara non fisik. Nah, kemudian bal yani yalinu lahum, akan tetapi kata beliau bersikap lemah lembutlah ya, wa yatawadhu ma'hum, dan rendah hati terhadap mereka. Qad jaa fit tawadu'i li ahadin nasi asya'u katsiratun ma'rufah. Kata beliau, telah banyak keterangan berkenaan dengan tawadhu terhadap kebanyakan manusia. Tawadhu ya. Tawadhu artinya rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah diri malah berbahaya ini sikap yang negatif. Nah, kemudian fa kaifa biha ulail ladzihum bimanzilati auladihi, maka bagaimana pula terhadap mereka yang seperti anak-anak ini, yang mereka disibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Quran dan hak pergaulan pada mereka dan keseringan mereka datang kepadanya dengan Al-Quran, dan mereka telah mengorbankan mungkin sebagian dari masa-masa bahagianya di masa belia, masa kecil untuk mempelajari Al-Quran, kata beliau. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam linu liman tuallimuna, kata beliau, bersikap lemah lembutlah pada orang yang kamu ajari, waliman tata'allamuna minhum, dan guru yang mengajari kamu. Nanti ini ada adab seorang murid kepada gurunya. Nah, jadi kalau kita lihat fenomena sekarang ini nih ya, insyaallah guru murid, orang yang banyak ilmunya, sedikit ilmunya, nah inilah yang terjadi nih. Masing-masing dengan egonya masing-masing, sombong kan. Nah, ini bagian dari sebenarnya ya kurangnya adab kita sebenarnya terhadap ilmu itu sendiri. Janganlah apa namanya, kita ngelihat orang-orang nak berilmu ya. Nah, kita lihatlah diri kita. Yang di dalam situasi dan kondisi pembelajar, nak banyak hal-hal nak kita kuasai. Dan cukup kita nak berdebat tentang musik enggak? Habis waktu, habis usia. Kita carilah yang lain-lain, kita pelajari hal-hal yang mungkin bisa mengisi kehidupan kita dengan kebaikan. Nah, oke ya. Nah, biarlah itu orang-orang di atas-atas lah. Nah, mereka selesaikan urusan. Wa an Ayyub As-Sikhyani ini Pak ya, bahasa Arabnya. Apa namanya? Kalau nama-nama orang ini kadang-kadang harus benar dalam melafalkannya ya. As-Sakhtiyani rahimahullahu taala. Kata beliau, yanbaghi lil alimi an yad'a at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla. Beliau berkata bahwa patutlah orang yang alim meletakkan tanah di atas kepalanya karena merendah diri kepada Allah azza wa jalla. Kemudian fi ta'dibil muta'allim bil adabi saniyah, wa yanbaghi an yu'addiba al muallima ala tadriji bil adabi saniyah. Sudah sepatutnya pelajar dididik secara berangsur-angsur, tadarruj berangsur-angsur, jangan langsung ya, dengan adab-adab yang luhur. Makanya kita ingat kembali bahwa salah satu bagian dari kesempurnaan keislaman kita bukan hanya menguasai ya akidah yang baik, kemudian syariah yang baik, tapi juga adab-adab yang baik. Dan kalau di lembaga-lembaga resmi, ini adab-adab ini dikemas dengan kemasan yang menarik bagi anak-anak.
ya. Nah, bagaimana misalnya adab makan, ya, sampai kemudian dibuatkan koreografinya agar anak itu menarik, dia hafal, ya. Dan ini harus terus diajarkan secara terus menerus, dilatih, ya. Kami dulu pernah studi banding di salah sebuah sekolah dasar, ya, Islam di Jawa mana gitu, saya lupa karena sudah lama sekali, ya. Jadi mereka itu adab bawa Qur'annya itu dibiasakan. Ya, adab bawa Qur'annya dibiasakan. Kalau bawa Qur'an itu dipeluk. Nah, itu kan adab. Peluk ini nah. Enak kita membawa ikro, diputar-putar. Oh, diputar kan. Itu kan bukan adab yang baik kan. Buku-buku Quran basing-basing, maka ditarik tuh tali ya. Oh, tali ya. Eh? Itu ajarkan kalau Quran dipegang di dada, itu kan bagian dari adab, eh. Nah, kemudian dilatih atas perkara-perkara yang kecil, eh. Nah, kemudian dan perkara-perkara yang terpuji. Kemudian wayan bagi, ya, dan hendaknya seorang guru ini membiasakan diri untuk memelihara diri dari dalam semua urusan yang batin, ya, dan terang, di samping mendorongnya dengan perkataan dan perbuatan berulang kali, ya. Ini harus pengulangan-pengulangan. Tadarus tadi harus diiringi dengan pengulangan-pengulangan. Karena namanya anak-anak kan mengukirnya kan tidak sekali pandai. Diulang-ulang ala bisa itu karena biasa. Nah, kemudian untuk menunjukkan keikhlasan dan berlaku benar serta memiliki niat yang baik serta memperhatikan Allah pada setiap saat. Hendaknya guru kemudian memberitahu kepada pelajar bahwa dengan sebab itulah terbuka cahaya ma'rifat. Nah, ini yang banyak tak terbuka. Kenapa kita banyak belajar tapi tidak banyak yang nyangkut? Kenapa kita banyak belajar tapi tidak banyak yang bisa kita amalkan? Kenapa kita banyak belajar tapi justru dengan banyaknya belajar kita jadi sombong? Kenapa kita semakin banyak ilmu semakin merendahkan orang lain? Inilah makrifat tidak terbuka. Makrifat itu pengenalan bahwa kita itu semakin berilmu harusnya semakin tawaduk tadi. Ya. Semakin kita tahu, semakin orang lain salah. Orang lain kita tahu, orang lain salah, orang lain salah. Nah, ini makrifat, ya. Seharusnya seseorang yang kata beliau, semakin dia belajar dadanya semakin lapang. Semakin bisa untuk menerima perbedaan. Semakin siap untuk menerima sesuatu hal yang sifatnya khilafiyah, kan? Nah, ini. Kemudian memancat dari hatinya itu sumber-sumber hikmah, ya, dan pengetahuan. Hikmah itu adalah hal-hal yang sifatnya mungkin tidak kita dapatkan secara tekstual. Kita belajar tekstual ini. Dan semua dapat hikmahnya. Ya, Mbak nih, sedikit saya cerita tentang umroh. Jadi alhamdulillah ini tahadus bin nikmah. Saya tuh biasanya kalau kena flu, ya, kena flu itu ngerembet ke apa namanya penyakit ngendemam sampai 3 hari, ya. Jadi saya dapatkan hikmah. Kata mutawib kami, kalau setiap kali keluar dari tempat, karena kan berkumpul orang banyak kan itu, ya. Orang banyak, orang dari India, perindapan, ya, kumpul. Orang apa Pakistan, orang Somalia, oh banyak lah bukan itu kan bawa penyakit, bawa virus segala macam kan, bersin kan. Kalau di sana kan banyak orang yang dia bersin, kadang-kadang ada tutup mulutnya, bersin di mana-mana, itu kan virus. Nah, virus ini kan masuknya ke sini nih, hidung, ya. Jika dua sumbernya, kalau nggak tangan, hidung. Jadi ketemu tuh kami, karena beliau sudah pengalaman 10 tahun di sana, tinggal di sana kan, setiap kali kemana-mana itu, katanya masuk ke hotel, masuk ke tempat wudhu itu yang utama, cuci tangan dan istinsar. Ya, jadi saya itu 8 orang, jadi yang 7 orang semuanya kena. Kamar saya itu 5 orang laki-laki semua. Bapak itu yang pertama ngedemam 2 hari. Yang pertama enggak sampai ngedemam, pilek aja, batuk-batuk. Yang kedua ngedemam. Yang ketiga kena pilek. Yang keempat gitu juga. Nah, yang kelima nih anak balik baru kena. Saya alhamdulillah, ya. Sampai balik alhamdulillah. Nah, itu memang ada gejala itu hari kedua.
Hari kedua itu ada panas dingin. Lah kan gejala tipes dalam hati ini. Berdoa betul. Ya Allah, janganlah kena demam ya Allah, jangan kena flu ya Allah. Tapi tadi ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya dengan itu. Nah, jadi hikmah dari istinsar itu sebenarnya untuk anak virus. Ya. Setiap kali orang bersin, bersangu nih, masker, tutup langsung, sholat. Sebelah orang India nih, bersin, langsung tutup. Ya, ini di kamar, kan? Bersin, langsung ke kamar mandi, mendak mika lah, cuci hidung, penting. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini kan hikmah, hikmah. Jadi hal-hal kayak gini ini kadang-kadang kita satu guru, satu tekstual dalam belajar. Bukunya sama, tapi dalam mengambil hikmahnya beda-beda. Itu juga lah sama. Ya? Nah, ketika belajar ke luar negeri gini. Nah, ke luar negeri. Misalnya sama-sama ke Mekah, sama-sama ke Madinah, sama-sama ke Mesir. Baliknya bisa beda-beda. Baliknya bisa bermusuhan, baliknya bisa bergandengan. Nah, karena orang-orang dalam mengambil hikmah itu akan berbeda-beda. Nah, ini perbedaan dalam hikmah ini yang kadang-kala kita belum siap. Ya. Nah, baik, kemudian 2 menit lagi nih. 2 menit lagi. Habiskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkat, ini keberkahan yang paling penting ini dalam ilmu kita ya, dan perbuatan kita, dan memberikan kepada kita petunjuk dalam setiap apa yang kita kerjakan dan apa yang kita kemudian amalkan. Ini yang paling penting. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, maka mari kita belajar adab-adab ini ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari adab ini menjadi modal kita. Kalau kita sudah lewat masanya, mungkin kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar nanti ya fenomena yang kita lihat saat ini ya, di masa-masa anak cucu kita nggak terjadi lagi gitu. Ya, orang-orang bisa menerima perbedaan, orang-orang bisa menerima berbagai macam pendapat dan khilafiyah ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Baik, saya kira cukup. Tinggal 1 menit, tidak ada tanya jawab ya. Nah, itu bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.